Shalom, Tuhan Yesus sudah mendatang. Firman Tuhan pada hari ini, Minggu, tanggal 13 Oktober 2004, yang saya ingin membagikan firman Tuhan, Yakobus 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ayat yang ke-17, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikianlah firman Tuhan. Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta Tuhan Yesus Kristus, ya. Saya ingin mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang bergereja di tempat masing-masing. Kembali lagi kepada firman Tuhan Yakobus 4 ayat yang pertama. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah dari hawa nafsumu dan saling berjuang di dalam tubuh? Jadi hawa nafsu kita tidak usah dipakai lagi, saudara. Ya, hawa nafsu dunia, ya, itu tidak diperlukan lagi, saudara. Ya, lebih bagus kita menjadi pelaku-pelaku firman, beritakan firman Tuhan atau baca Alkitab. Ya, jadi pertengkaran hawa nafsu, ya, itu merugikan diri kita sendiri. Iblis sukanya begitu, saudara. Ya, maka itu kita menghindari semua itu. Ya, roh angku, ya, apalagi roh sina, ya, hawa nafsu, itu buang semua itu. Ya, sebab upah dosa adalah maut. Ya, jadi kita harus tingkatkan iman kita. Ya, khususnya pada hari ini kita bergereja, karena kita dipilih oleh Tuhan. Ya, karena kita domba, ya, Tuhan Yesus gembala kita. Ya, pasti kita mengenal suara Tuhan. Ya, ada 6 hari bekerja, hari ini kita berhenti, stop, tahan dulu kerja. Ya, datang ke gereja. Ya, menyerahkan tubuh kita yang berkenan kepada Tuhan. Ya, harta kekayaan itu Tuhan tidak perlu lagi, Tuhan sudah kaya. Ya, mau kasih persembahan tidak kasih persembahan itu ya dari hati kita aja. Ya, Tuhan lihat hati kita, datang kepadanya. Ya, kemudian kita baca di Yakobus 4 ayat yang ke-3, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Ya, kadang orang berdoa tidak menerima apa-apa karena salah berdoa. Ya, Tuhan kasih berkat, dia hambur-hamburkan, ya, dengan hawa nafsu. Ya, kamu salah berdoa sebab kamu minta itu hendaklah kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu, karena dia mementingkan hawa nafsu duniawinya. Ya, jadi uang banyak habis semua itu. Ya, karena dia mengandalkan manusia. Itu terkutuk itu, saudara. Yeremia 17 ayat yang ke-5 itu. Ya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Beda dengan orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, hidup berkelimpahan. Jadi kita harus hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ya, berkat akan mengejar kita. Ya, Bapak Saudara. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan Yesus dalam segala hal. Ya, saya setiap hari kirim ayat firman Tuhan. Ya, di Messenger, WhatsApp. Ya, belum lagi buat konten gym hamba Tuhan. Lakukan setiap, baca Alkitab setiap hari sampai tahun 2008, Bapak Saudara. Kemudian Yakobus 4 ayat 4, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Ya, jadi kita sudah jadi anak-anak terang, jadi jangan kita bergabung dengan orang dunia lagi. Ya, kalau kita bergabung dengan orang-orang dunia, orang fasik, kita tentu jadi musuh Allah. Ya, karena terang menguasai kegelapan. Yohanes 1 ayat yang kelima. Dan kegelapan tidak menguasai. Jadi kita harus baca firman Tuhan, kita harus mengerti, Bapak Saudara, apa maunya Tuhan. Ya, ada pergerakan Tuhan. Ya. Jadi barang siapa yang hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi jangan kita menjadi sahabat dunia, Bapak Saudara. Lebih bagus kita menjadi sahabat firman Tuhan. Ya, dimeteraikan dengan kuasa Roh Kudus. Di Alkitab ada 9 karunia, Bapak Saudara. Ya, Bapak Ibu boleh baca di 1 Korintus 12 itu sampai habis itu ada semua di sana tertulis. Ya, mau apa? Ya, kita anak Allah, ada kuasa. Ya, bukan anak gembel. Anak Allah ada kuasanya. Ya, jadi bersyukur di situ. Ya, kemudian kita baca di ayat yang
terakhir Yakobus 4 ayat yang ke-17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, jadi kalau ada hal yang kita lihat, kita mau berbuat baik tapi kita mengabaikannya, kita berdosa. Ya, berdosa di hadapan Tuhan. Ya, karena kita lalai, kita cuek begitu. Ya, makanya kasih itu penting. Ya, 1 Korintus 13 ayat 13. Iman, pengharapan, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ya, bukan cuma hanya gereja aja. Ya, bukan cuma hanya iman saja, tapi kasih Allah. Tuhan sudah korbankan tubuhnya di bukit Golgota, mati. Ya, hanya menebus dosa manusia. Nah, kita sadar, ya, jangan bikin dosa tanpa-tanpa. Ya, akhirnya kita menderita sesat, ya, disatukan oleh iblis. Ya, mati sia-sia dan lain sebagainya. Ya, jauhi semua itu. Ya, orang benar itu hidup seperti singa muda, Bapak Saudara. Ya, terjaga dan terlindungi dimanapun dia berada. Ya, jadi Tuhan Yesus sudah memberi kita contoh di Alkitab, Kejadian 10 ayat. Jadi Alkitab harus dibaca. Ya, kalau tidak baca rugi nanti. Ya, mumpung masih sehat. Ya, jadi firman Tuhan kasih ingat kita semua, ya, di hari ini Minggu tanggal 13 Oktober 2024, ya, supaya kita mengerti dan lebih dekat lagi kepada Tuhan, ya, di dalam segala hal. Ya, dan saya ingin lebih lengkap lagi membacanya di Yakobus 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17, ya, Yakobus 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.